Lalu ketemu lagi di mata kuliah perencanaan bisnis. Ini pertemuan minggu ketiga, dan kita akan membahas mengenai analisis lingkungan. Analisis lingkungan itu dilakukan untuk apa sih? Dilakukan agar perusahaan dapat memprediksi di lingkungan mana bisnis harus beroperasi. Nah, faktor lingkungan yang harus dianalisis itu bisa berskala makro maupun mikro. Lalu kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah kemampuan menentukan faktor mana yang saat ini paling berpengaruh dan juga seberapa besar pengaruhnya terhadap bisnis perusahaan. Nah, ada 3 jenis lingkungan berdasarkan kecepatan perubahannya. Yang pertama adalah lingkungan bisnis yang stabil. Dalam lingkungan bisnis yang stabil, hanya terdapat sedikit perubahan atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali. Gitu ya. Kalaupun ada perubahan, terjadinya relatif lambat dan bisa diprediksi. Lalu ada lingkungan dinamis. Dalam lingkungan yang dinamis, perubahan terjadi dalam tempo moderat atau sedang. Beberapa perubahan dapat diprediksi, namun juga ada yang tidak dapat diprediksi. Yang ketiga ada pasar yang turbulen atau lingkungan yang turbulen. Dalam lingkungan turbulen ini, perubahan terjadi dengan cepat dan sulit untuk diprediksi. Akan terdapat banyak pendatang baru dan juga banyak eksperimen dengan model bisnis. Hubungan antar pihak juga selalu berubah. Nah, pengembangan teknologi di pasar ini juga termasuk kategori yang tinggi. Lalu ada 4 faktor yang perlu dianalisis gitu ya. Yang pertama ada politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Dari mana sih perusahaan bisa dapat informasi mengenai untuk menganalisis itu? Informasi akan berguna. Yang paling berguna adalah analisis kompetitor ya dan kegiatan perencanaan strategis dan taktis. Informasi bisa didapat dari lembaga pemerintah, industri, dan juga organisasi penelitian. Bisa juga didapat dari internet, surat kabar, dari manapun informasi yang dirasa berguna oleh perusahaan. Lalu bagaimana sih cara menerapkan analisis politik, ekonomi, sosial, dan teknologi tadi? Yang pertama yang harus dilakukan perusahaan adalah pengambilan keputusan mengenai tujuan perusahaan. Tergantung perusahaan tujuannya bisa bervariasi ya, bisa hanya memaksimalkan profit, ada yang juga ingin menumbuhkan pendapatan, ada juga yang ingin meningkatkan nilai pemegang saham gitu ya, atau ingin meningkatkan pangsa pasar. Nah, setelah perusahaan mengetahui tujuannya, perusahaan juga harus mengetahui faktor lingkungan yang dapat mengaruhi kemampuan bisnis untuk mencapai tujuannya tersebut. Nah, tapi perusahaan jangan menyepelekan faktor-faktor yang saat ini terlihat tidak signifikan, karena bisa jadi di masa depan faktor-faktor yang saat ini terlihat tidak signifikan itu bisa memberi pengaruh yang besar. Nah, yang pertama mengenai faktor politik. Ini contoh-contohnya yang bisa mempengaruhi keberlangsungan bisnis, faktor-faktor politiknya. Yang pertama, jika ada permasalahan politik lokal maupun nasional. Lalu perusahaan juga harus tahu mengenai pajak, mengenai APBN, APBD, lalu kebijakan regional dan kebijakan mengenai industri, lalu kebijakan moneter dan tingkat suku bunga. Lalu ada juga kebijakan perdagangan internasional itu sangat berpengaruh, terutama perusahaan yang melakukan ekspor impor. Lalu perusahaan juga harus mengetahui mengenai undang-undang persaingan bisnis. Jadi perusahaan tahu bagaimana harus bersaing dengan kompetitornya tanpa melanggar undang-undang, tanpa melanggar peraturan. Nah, perusahaan juga harus mengetahui mengenai pendidikan dan pelatihan, bagaimana sih situasi pendidikan dan pelatihan, karena akan berpengaruh terhadap sumber daya manusia yang akan direkrut oleh bisnis. Nah, lalu faktor ekonomi, siklus bisnis ini tentu sangat penting ya. Perusahaan harus tahu industri ini siklusnya sedang turun atau sedang naik gitu ya. Lalu tingkat pengangguran, lalu tingkat inflasi juga perusahaan harus tahu. Lalu tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, harga rumah dan harga pasar saham, jadi mengetahui demand. Lalu perkembangan ekonominya juga perusahaan harus tahu. Lalu sosial, perusahaan juga harus tahu pertumbuhan populasinya seperti apa, sehingga karena pertumbuhan populasi akan sangat mempengaruhi pangsa pasar, lalu struktur usia, migrasi dari pedesaan ke kota gitu ya. Lalu pergeseran sosial dan budaya, sehingga perusahaan tahu produk mana yang saat ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan juga mengenai teknologi, perusahaan harus
tahu bagaimana dalam industri tersebut tingkat pengeluaran untuk bidang penelitian dan pengembangan. Lalu pasar baru, lalu ada metode produksi yang paling oke untuk diadaptasi oleh perusahaan. Lalu bagaimana tingkat adopsi teknologi baru tersebut gitu ya. Nah, setelah menganalisis, kita lanjut ke perencanaan strategis. Tujuan untuk perencanaan strategis itu apa sih? Supaya perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan untuk menghasilkan keuntungan yang sehat. Keuntungan sehat ini maksudnya bukan hanya keuntungan yang sementara gitu ya, tapi berkelanjutan dan juga tidak merugikan pihak-pihak lain. Nah, lalu dengan perencanaan strategis, perusahaan itu harus bisa menganalisis kesesuaian antara sumber daya dan peluang bisnis. Jadi tidak ada sumber daya yang terbuang secara percuma. Lalu bagaimana cara pendekatan perencanaan strategis? Yang pertama harus dimulai dengan menganalisis pemangku kepentingan atau yang biasa disebut dengan stakeholder. Stakeholder itu siapa sih? Stakeholder itu bisa jadi pemerintah, bisa jadi masyarakat sekitar, bisa jadi pokoknya stakeholder itu adalah semua pihak yang akan terpengaruh hidupnya oleh dengan adanya bisnis tersebut gitu ya. Nah, setelah menganalisis kepentingan stakeholder, perusahaan bisa menetapkan visi, misi, dan tujuannya. Lalu inti dari proses perencanaan strategis adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya bisnis dengan mempertimbangkan faktor eksternal. Jadi faktor internal dan faktor eksternalnya itu harus seimbang. Analisis internal dan faktor eksternal memungkinkan manajemen untuk menetapkan tujuan dan strategi dan menghasilkan pilihan strategis alternatif. Nah, menganalisis pemangku kepentingan atau stakeholder itu tidak harus menjadi proses yang panjang, tetapi harus mengidentifikasi harapan dari pemangku kepentingan. Oke, contohnya gini. Contohnya ada suatu pabrik atau bisnis yang akan mendirikan pabrik di suatu daerah gitu ya. Nah, para pemilik perusahaan yang akan mendirikan pabrik itu tentu harus menganalisis lingkungan sekitar. Yang pertama, apakah diperbolehkan oleh masyarakat sekitar untuk mendirikan bisnis di sekitar lingkungannya. Lalu harus mengetahui mengenai peraturan daerah, bagaimana cara mendirikan bisnis di situ, mendirikan pabrik gitu ya. Jangan sampai nanti setelah mendirikan bisnis ada banyak permasalahan dengan pihak-pihak eksternal gitu ya. Nah, makanya kenapa analisis stakeholder ini sangat penting. Karena sangat mungkin akan terjadi konflik kepentingan di masa depan gitu ya antara para stakeholder ini. Kalian juga pasti pernah kan mendengar misalnya pabrik ini didemo oleh masyarakat sekitar karena mengganggu. Nah, itu berarti perusahaan kurang dalam menganalisis lingkungan sekitar, menganalisis para stakeholdernya. Nah, visi, misi, dan tujuan perusahaan itu harus punya 5 aspek penting. Yang pertama, visi, misi, dan tujuan perusahaan itu harus spesifik. Jadi contohnya tidak boleh perusahaan itu tujuan utamanya hanya mendapatkan keuntungan yang tinggi. Itu sangat tidak spesifik. Jadi kalau mau spesifik itu perusahaan harus tujuannya mendapatkan keuntungan sebesar berapa ratus juta atau berapa miliar dalam 1 tahun. Nah, itu berarti sudah spesifik dan juga nih faktor yang kelima terikat waktu karena mendapatkan misalnya keuntungan misalnya berapa ratus juta dalam waktu 1 tahun. Nah, itu sudah spesifik dan terikat waktu. Lalu harus terukur. Terukur itu maksudnya perusahaan itu memang mampu terukur dan dapat dicapai. Jadi perusahaan itu memang mampu mendapatkan keuntungan tersebut. Jadi tidak ngawang-ngawang istilahnya ya. Disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Dan juga harus relevan dengan keadaan saat ini gitu ya. Jadi harus spesifik, terukur, bisa dicapai oleh perusahaan, relevan dan terikat waktu. Itu visi, misi, dan tujuan perusahaan harus mengandung 5 komponen tersebut. Oke, terima kasih. Cukup sekian pertemuan ketiganya. Sampai bertemu di pertemuan keempat.